Baik ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part kedua ini kita akan membahas ya terkait dengan syarat-syarat ya, syarat-syarat dari profesi guru ya, syarat-syarat dari profesi guru. Di part 1 kita sudah membahas pengertian profesi guru ya, perbedaan profesi dengan pekerjaan begitu ya, seperti itu. Nah, ini untuk mengingat kembali begitu apa yang sudah kita bahas di part 1, bahwa guru itu adalah orang yang pekerjaannya ya atau mata pencarian profesinya itu mengajar pada bidang ilmu tertentu. Itu menjadi pengertian profesi guru ya, seperti itu. Oke ya. Di slide berikutnya. Nah, ini di syarat profesi guru di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. Ini ada syarat ya bagi profesi guru. Yang pertama itu berijazah. Nah, tentu berijazah di sini adalah ijazah itu bahasanya legalitas ya, legalitas bahwa kita sudah menempuh pendidikan ya, sudah menempuh pendidikan yang didesain untuk melegalitas kita begitu, bisa mendidik atau mengajar peserta didik begitu ya. Nah, ini menjadi hal yang penting gitu ya, dan ini memang dilalui dan didesain dengan kurikulum ya, dengan standar-standar yang ada begitu. Nah, di setiap perguruan tinggi yang sudah diberikan label izin oleh pemerintah ya, seperti itu. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan gitu. Nah, maka sebagai guru ya posisinya kita akan spesifik ijazah yang kita dapatkan. Kalau misalnya kita pada saat mengambil jurusan pendidikan misalkan biologi ya, maka ijazahnya juga pendidikan biologi atau gelarnya nanti SPD gitu ya, atau nanti gelar kalau di bidang pendidikan ya, lalu misalkan pendidikan fisika ya, pendidikan kimia itu, maka kalau kita di awalnya mengambil jurusan pendidikan ya, fakultas ilmu keguruan ya, maka akan mendapatkan ijazah dan di belakang nama kita ada gelar SPD. Nah, berbeda kalau misalkan dengan yang murni gitu ya, sains SSI gitu ya, sarjana sains gitu, yang murni ya, matematika murni, fisika murni, kimia murni gitu ya. Nah, itu sedikit perbedaannya. Jadi ijazah itu sebenarnya surat keterangan bahwa legalitas gitu ya, legalitas kita diberikan legalitas atau diberikan kewenangan untuk mendidik, melatih dan mengajar peserta didik sesuai dengan amanat di Undang-Undang Sisdiknas atau tujuan dari negara Indonesia itu ya, mencerdaskan anak bangsa gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sehat jasmani dan sehat rohani. Nah, sehat jasmani dan sehat rohani ini ya jelas ya, karena ini menjadi syarat mutlak gitu. Seorang guru posisinya dia harus sehat jasmani dan sehat rohani. Sehat jasmani di sini tanda petik fisiknya ya. Tentu jasmani sehat ini berawal dari rohani yang sehat begitu ya. Ketika dia rohaninya sehat, otomatis jasmani sehat. Sehat di sini dari segi pikiran ya, intelijensia, kognitif begitu ya, psikomotorik, afektif, itu bisa dilihat gitu ya dari kesehatan jasmani ya, semuanya tidak ada hal-hal yang tanda petik pada saat nanti dia memberikan pengajaran itu bermasalah kepada peserta didik. Nah, sehat rohani di sini kan tidak gila ya, artinya nalarnya, logikanya, otaknya
berfungsi dengan baik begitu ya, gitu di rohani, karena memang jiwa itu, ruh itu hal yang terpenting di dalam proses pendidikan gitu ya, seperti itu. Karena apa yang kita miliki begitu ya, yang kita ucapkan gitu. Jadi korelasinya baik gitu. Jadi kalau misalkan seorang guru rohaninya terganggu, ya nanti ya yang dia katakan, yang dia berikan pengajaran ya pasti akan terganggu juga, dan tidak hal-hal yang baik gitu. Justru nanti ada hal-hal yang buruk yang keluar gitu. Yang itu nanti melanggar kode etik seorang guru. Nah, lalu selanjutnya adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkelakuan baik. Jelas ya, di sini kita syarat dari profesi guru, kita takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan di mana di Indonesia ada 5 agama yang diakui ya, sehingga memang menjadi hal yang mutlak ya ketika kita takwa di dalam prosesnya, maka korelasinya adalah dapat dengan baik nanti mendidik anak-anak serta didik ya. Nah, ini dan berkelakuan baik, jelas lah ya, kalau kita misalkan guru itu kan posisinya dia luas gitu ya, bukan hanya sekedar mendidik, tapi dia menjadi suri teladan gitu. Lalu di masyarakat dia akan menjadi contoh juga. Jadi aspek yang dibawa ketika kita sudah terpatri atau sudah melekat kita sebagai guru, maka berkelakuan baik atau berakhlak baik itu menjadi hal yang mutlak begitu. Lalu bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab di sini kan banyak ya. Posisinya guru itu memang harus bertanggung jawab terkait juga yang nanti dengan proses perencanaan, ada penggunaan RPP, membuat kurikulum begitu ya. Nah, terus misalkan RPP-nya, lalu ada prota, promes ya, program tahunan, program semester, itu adalah merupakan tanggung jawab dari guru ya. Tugas pokok dan fungsi itu tanda petik bertanggung jawab begitu ya, mulai dari nanti pelaksanaan sampai dia menilai dan mengawal dan bertanggung jawab bagaimana kompetensi yang nanti didapatkan oleh siswa itu sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh negara gitu, atau misalkan di Kementerian Pendidikan begitu ya, seperti itu. Nah, disiplin ini menjadi hal yang penting nih. Contoh sederhana saja, memang disiplin ini menjadi hal yang sangat amat penting ya, dicontoh juga oleh peserta didik nanti. Jadi kayak misalkan kita datang tepat waktu di kelas ya, kalau misalnya sekarang masa daring, kita tepat waktu gitu ya, tidak molor atau misalkan terlambat begitu ya, itu akan menjadi cerminan juga tuh gitu. Jadi bagaimana hal-hal kecil terkait dengan disiplin waktu ya, disiplin kinerja itu menjadi syarat yang penting gitu, yang kita harus aplikasikan, yang harus kita pegang gitu di dalam profesi guru. Lalu ada sabar ya, terus update ilmu. Nah, sabar ini memang menjadi hal yang penting ya. Kalau misalkan kita sebagai pendidik ya, sebagai guru tidak sabar, mau cepat selesai gitu ya, tidak sabar menghadapi sikap dan perilaku atau dari peserta didik itu, maka posisinya nanti kita akan susah sendiri gitu. Jadi maka kita harus mengerti dan memahami bagaimana karakter ya si siswa, sehingga kita nanti ujungnya itu untuk mencapai tujuan atau kompetensi dasar yang sudah ditetapkan itu akan tercapai dengan efek dan efisien. Jadi kalau misalnya tidak sabar ya, posisinya nanti seperti itu ya, tujuan kompetensi dasar ya tidak tercapai. Dan yang tidak kalah menariknya adalah terus update ilmu. Nah, update ilmu ini menjadi penting. Bagaimana tidak seorang guru kalau misalkan tidak mengupdate ilmunya. Kalau misalkan bisa dibayangkan kalau kita sekarang di masa generasi milenial, generasi Z ya, permasalahan sudah ada di level B, tetapi kita masih
di level C gitu ya, tingkat keilmuan kita, maka ya posisinya kita akan terus menimbulkan masalah gitu, terus salah. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada itu akan tidak bisa kita pecahkan gitu ya. Nah, itulah pentingnya guru selalu update ilmu. Nah, ini ada berbagai macam profesi ya. Nah, ini spesifikasinya di National Education Association ya 1948. Ini dia mengkhususkan ya dari berbagai macam banyak profesi di NEA dan jabatan guru ya. Ya, kita lihat banyak berbagai macam profesi. Nah, di guru itu salah satunya intelektual. Intelektual ini menjadi hal penting ya, karena intelektual terkait dengan cerdas ya, cerdas berakhlak dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi intelektual itu berpikir jernih itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi tidak tanpa pengetahuan, atau tidak kosong gitu. Jadi dia ketika berbicara seorang guru ya, ketika berperilaku ya itu semuanya dengan ilmu pengetahuan. Jadi seperti itu, sampai seperti itu ditekankannya gitu. Jadi menjadi hal yang penting ilmu pengetahuan itu ya, seperti itu. Lalu yang kedua, ilmu yang khusus. Nah, ilmu yang khusus tadi seperti di bidang-bidang tertentu ya, itu adalah kekhususan dalam ilmu ya. Bidang-bidang ya, spesifikasinya kayak sudah dicontohkan biologi, kimia, fisika ya, pendidikan kimia, pendidikan fisika ya, pendidikan biologi, pendidikan ekonomi, pendidikan agama Islam. Nah, itu ada ilmu-ilmu khusus yang memang spesifikasinya diperlukan di dalam jabatan seorang guru ya. Yang selanjutnya adalah persiapan profesional yang lama. Untuk menjadi profesional, kata profesional itu sebenarnya kan posisinya dia adalah detail, teliti begitu ya, dalam begitu ya. Jadi itu yang membedakan dengan profesi-profesi atau pekerjaan yang lain. Jadi kalau misalkan contoh kita sebagai guru mulai dari perencanaan ya sedetail mungkin kita mengerti dan memahami, mulai dari kurikulum ya, silabus, nanti ada prota, program tahunan, program semester begitu, lalu sampai nanti ke bawah itu ada RPP yang sekarang RPP 1 lembar, lalu itu nanti selanjutnya ada di RPP nanti ada proses itemnya begitu ya, kompetensi dasar K1, K2 ya, K3 begitu, K4, lalu nanti ada pokok bahasan, ada tujuan pendidikannya begitu ya, sehingga nanti ada kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Dan di situ nanti ada bagaimana kita mendesain pembelajaran ya, metode itu menjadi yang harus diketahui dengan detail, dengan baik begitu ya, mulai dari penyusunan soal, apakah soal sesuai atau tidak begitu. Nah, persiapan profesional seperti itu, mengetahui detail profesional seperti itu tidak singkat begitu ya, lama prosesnya gitu, bertahun-tahun begitu ya. Nah, itu menjadi hal yang harus kita pahami bersama ya, karena ini menyangkut dengan peserta didik begitu ya. Nah, latihan yang berkesinambungan. Nah, ini latihan-latihan berkesinambungan bisa dalam latihan misalkan pembuatan HOTS, high order thinking skill gitu ya, bagaimana soal-soal yang sudah kita buat itu tingkatnya tingkat HOTS begitu ya, bukan hanya tingkat yang lower begitu. Karena itu nanti ketika kita berlatih seperti itu, maka otomatis akan mendongkrak potensi peserta didik gitu. Nah, itu memang perlu proses begitu ya. Nah, selanjutnya ada karir hidup dan keanggotaan permanen. Nah, di guru kan posisinya dia merupakan karir juga ya gitu, karir hidup, lalu keanggotaannya permanen. Jadi memang kalau misalkan ada
di guru kan nanti ada profesi-profesi atau bahasanya ikatan-ikatan atau organisasi-organisasi ya. Dan ya itu keanggotaannya ya tetap begitu. Kalau misalkan nanti ada persatuan guru biologi gitu ya, misalkan persatuan guru matematika, nah itu permanen gitu ya. Nah, ada baku standarnya sendiri. Jadi memang di guru itu ada standar-standarnya ya sendiri, artinya sudah dibuat, sudah didesain begitu, etika gitu ya, aturan, tata aturan dan yang lainnya itu sudah dibuat sistemnya gitu ya. Kayak misalkan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 itu menjadi baku standar sendiri ya. Nanti kita akan berbicara terkait dengan juga empat kompetensi guru gitu ya. Nanti kita akan bahas ya di slide selanjutnya. Nah, ini organisasi profesional yang kuat dan terjaga. Nah, ya di guru itu karena salah satunya dia merupakan profesi, di profesi itu etika nanti dia posisinya nanti ada organisasi-organisasi ya, organisasi-organisasi banyak sekali ya. Kayak misalkan yang terkenal yang mungkin sudah familiar ada PGRI ya, Persatuan Guru Republik Indonesia, lalu nanti ada PGII ya, Federasi Guru Independen Indonesia ya, lalu nanti ada IGI, Ikatan Guru Indonesia ya, banyak lagi ya. Itu organisasi profesional ya yang kuat dan terjalin erat. Jadi memang hubungannya erat, dan di organisasi profesi itu, organisasi profesional itu posisinya nanti banyak sekali ya agenda-agenda, entah itu seminar, entah itu workshop gitu ya, entah itu pelatihan begitu ya. Nah, disitulah fungsi dari organisasi profesional atau organisasi profesi yang nanti menaungi setiap guru-guru yang ada di Indonesia gitu. Dan ini cukupnya sampai internasional pun ada begitu ya posisinya. Nah, ini tadi yang saya sudah katakan terkait dengan kompetensi guru profesional ya, guru profesional. Empat kompetensi. Yang pertama kompetensi profesional, nanti ada kompetensi personal, personality atau kepribadian, lalu nanti ada kompetensi sosial, ada kompetensi pedagogis. Nah, di kompetensi profesional kita menguasai bidangnya, tentu ya jelas kita harus menguasai bidang kita. Kalau misalkan kita spesifik bidangnya matematika, ya kita harus secara detail gitu memahami dan mengerti dengan sedalam-dalamnya begitu, sehingga jangan sampai ada miskonsepsi ketika kita menjelaskan kepada peserta didik. Nah, penguasaan metodologis ini berbeda ya. Nanti ada metodologis, ada metode. Kalau metode itu terkait dengan cara, dan metodologis itu terkait dengan ilmunya. Jadi penguasaan ilmunya, ilmu bagaimana misalkan tanda petik memahami ilmu matematika dengan efektif dan efisien seperti apa begitu. Nah, itu ilmunya kita harus mencari. Kan ada misalkan ada jarimatika, ada ilmu tentang mnemonik gitu ya, mengingat dan menalar begitu dengan gambar-gambar dan yang lainnya, itu kan bisa seperti itu. Lalu menguasai landasan pendidikan dan pemahaman terhadap siswa. Nah, landasan pendidikan ini kan posisinya sebenarnya kalau kita lihat di Sisdiknas itu salah satunya ada landasan filosofi, dan memang ada juga nanti ada landasan basisnya itu adalah agama. Nah, itu menjadi beberapa contoh landasan pendidikan. Dan pemahaman terhadap siswa kan banyak, karena siswa itu memiliki latar belakang yang kompleks gitu terkait dengan prosesnya gitu. Nah, ini menjadi hal yang penting yang harus dikuasai oleh seorang guru ya, kompetensi profesional. Yang kedua kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini ya kemampuan berkomunikasi dengan siswa, sesama guru ya, kepala sekolah dan masyarakat luas. Jelas sekali ya, kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan siswa, ya bagaimana siswa akan memahami apa yang kita jelaskan begitu kan posisinya. Jadi itu menjadi hal yang penting gitu ya. Nanti transfer pengetahuan, transfer kebaikan-kebaikan gitu ya,
perilaku dan yang lainnya. Ketika misalkan di dalam pembelajaran, ya otomatis kan komunikasi luas ya, artinya komunikasi verbal, non verbal gitu kan. Itu kan bisa dilihat dan dipelajari oleh siswa. Kalau misalkan kita tidak bisa eh, berkomunikasi seperti itu, ya maka akan bermasalah, nanti ada miskonsepsi. Ketika miskonsepsi, maka otomatis ya pemahaman siswa tidak akan sampai. Ketika pemahaman siswa tidak sampai, ya otomatis kompetensi yang didapatkan tidak tercapai. Ketika tidak tercapai, otomatis dia akan, tanda petik ya, walaupun nilai bukan segalanya, tetapi nanti akan pada saat ujian akhirnya nilainya tidak mencapai batas minimal begitu. Ya, komunikasi sesama guru juga penting, karena memang ini juga menjadi hal yang eh, apa ya, karena kita guru ya, dan nanti kita berteman dengan guru, maka kita harus menjalin silaturahmi, menjalin kedekatan, menjalin persahabatan dengan guru, saling menolong, saling membantu begitu ya. Nah, karena dengan seperti itu kita akan menjadi lebih mudah ya begitu, insya Allah akan lebih mudah di dalam karir kita menjadi guru. Nah, Capsek jelas ya bagaimana tupoksi masing-masing apa namanya guru terhadap kepala sekolah seperti apa, kepala sekolah terhadap guru seperti apa begitu ya, atasan dan bawahan itu harus dijalin ya. Bahkan tanda petik di sini ada masyarakat luas gitu. Jadi memang guru itu ketika dia sudah di dalamnya itu sudah ada kata label guru begitu kita gitu, maka ya aspeknya tadi gitu, bukan hanya diri sendiri tetapi akan membawa semuanya ya, instansi dia, keluarga dia, di mana dia tinggal di masyarakat, warga masyarakat, maka posisinya itu menjadi hal yang penting, semuanya akan tercakup begitu ya, seperti itu. Maka seorang guru itu harus benar-benar menjadi suri teladan begitu ya. Nah, di personal ini ada memiliki kepribadian yang menjadi teladan. Nah, ini personality nih, ini personality ini menjadi hal yang penting ya. Kepribadian tadi ya, kepribadian tadi kan terkait dengan apa namanya, suatu perpaduan yang utuh ya antara sifat, pola pikir, emosi, serta juga nilai-nilai yang mempengaruhi individu gitu. Jadi ini memang menjadi hal yang penting gitu ya, personality ini gitu. Jangan sampai nanti menjadi justru teladan, tapi teladan dalam hal tanda petik keburukan begitu. Nah itu menjadi uh, tidak baik nanti ya, karena efeknya nanti semuanya ngikut gitu, mulai dari peserta didik ya, guru yang lain, instansi, masyarakat pasti akan terlibat gitu terkait dengan kepribadian dan akhlak ya, nanti sikap-sikap yang buruk itu. Maka menjadi teladan itu, yang memberikan teladan yang baik itu menjadi hal yang mutlak ya. Jadi terus semakin berkembang dan belajar begitu untuk menjadi contoh-contoh yang baik begitu ya. Nah, selanjutnya adalah kompetensi pedagogis. Ini pedagogis ini artinya mengutamakan pendidikan kemanusiaan. Artinya sebenarnya pendidikan di pedagogis itu pelayanan gitu ya, pedagogis kan melayani ya, mengutamakan pendidikan. Jadi oke, nanti beda ya, karena nanti ada pedagogi dengan andragogi ya. Pedagogi itu terkait dengan ilmunya, bagaimana kita eh, apa namanya, mengutamakan apa ya, mengajar begitu ketimbang diri kita sendiri, individu gitu ya. Jadi kita lebih mengutamakan proses-proses pendidikan, lebih mengutamakan apa namanya, kepentingan-kepentingan peserta didik kita gitu ketimbang kita. Maka ini menjadi hal yang penting nih, kita lebih mengutamakan pendidikan. Nah, karena memang sebenarnya aspeknya luas gitu. Kalau misalkan contoh saja, ketika kita mendidik gitu ya, melayani kita sebagai mengajar gitu, kita memiliki harusnya begitu ya, sudah terpatri ketika kita memang mengajar, itu aspeknya bukan hanya kita mengajar misalkan peserta didik sudah gitu, tapi kita harus berpikir maju, visioner begitu ya,
ketika kita mendidik anak, kita kan nanti punya anak-anak. Anak kita ini ketika kita memberikan segala potensi yang terbaik dari kita untuk mendidik anak-anak begitu di sekolah, di kelas begitu. Nah, maka insya Allah gitu itu kan kembali pada kita. Nah, nanti maka kita visionernya begitu, anak-anak kita nanti insya Allah akan dididik oleh guru-guru yang terbaik juga gitu. Jadi bukan aspeknya kita cuma menggugurkan kewajiban, ya udah ngajar selesai gitu. Nah, tidak seperti itu. Maka kita harus memiliki aspek yang luas begitu ya, seperti itu. Nah, ini ada proses pengembangan ya, pembinaan dan pengembangan profesi guru. Ini kalau misalkan dilihat bahwa S1 D4 ya, kependidikan atau non kependidikan, ini dimulai dari prosesnya ya. Sekarang nih banyak yang bertanya ketika tidak ada akta 4 ya. Nah, sekarang nanti ketika tidak ada akta 4 ini kan non kependidikan, kan nanti ada masuk ke dia jenjang pendidikan profesi guru, PPG nih. PPG ini pendidikan profesi guru ini jelas ya. Jadi lebih detail begitu legalitasnya, nanti dia posisinya 1-2 tahun lah ya di pendidikan profesi guru ini. Jadi memang agar guru-guru yang ada ya dari kependidikan atau non kependidikan itu mengerti dan paham terkait dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsi, mulai dari mendidik, melatih ya dan mengajar ya, seperti itu. Nah, lalu dia masuk ke nanti ada guru CPNS ini 80%. Nah, di dalamnya nanti ada program induksi ya 1-2 tahun dan ada lagi ada program prajabatan. Nah, induksi ini sebenarnya kegiatan orientasi ya, sama seperti prajabatan, kegiatan orientasi yang posisinya ya di tempat kerja ya, pelatihan di tempat kerja, lalu ada pengembangan dan praktek penyelesaian permasalahan ya. Jadi digembleng 1-2 tahun itu di program induksi. Jadi di sekolah yang sudah sudah dituju begitu, sudah ditetapkan. Nah, di situ dia digembleng ya, proses pengembangan dan yang lain-lainnya begitu. Nah, selanjutnya nanti setelah itu guru CPNS. Nah, selanjutnya ada prajabatan dan program induksi ya, yang 1-2 tahun itu, lalu dia menjadi guru PNS. Jadi 20% dari program induksi ini ya. Nah, nanti guru PNS ini 100%. Nah, ini nanti dia masuk ke guru pertama golongan 3A ya, golongan 3A. Nah, selanjutnya setelah dia masuk ke guru PNS ini ya, atau misalnya pegawai negeri sipil, guru pertama dengan jabatan fungsional golongan 3A. Nah, dia di sini nanti posisinya di tabel ini ada pembinaan. Nah, ini guru profesional. Ketika dia menyandang sebagai guru profesional ya, setelah guru pertama ini 3A, setelah dia sudah mendapatkan label guru profesional, maka dia nanti berhak mendapatkan KESRA ya, kesejahteraan rakyat. Lalu ada yang kedua adalah Harlindung, lalu yang ketiga adalah Harlindung itu penghargaan dan perlindungan guru ya, itu di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ya. Lalu nanti ada tunjangan profesi. Jadi guru profesional itu berhak mendapatkan 3 hal ini: KESRA, Harlindung, tunjangan profesi. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan guru profesional ini? Tadi sudah mendapatkan haknya, ada 3 itu haknya. Nah, memiliki kewajiban ya, hak dan kewajiban. Nah, kewajibannya itu nanti dia membuat perencanaan ya, pelaksanaan sampai dia mengevaluasi. Nah, itu nanti ada namanya PK, penilaian kinerja guru. Nah, di sini akan dilihat nih penilaian kinerja guru ya, dinilai secara formatif ya. Nanti ada PKB. Nah, di sini PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, di PKB ini banyak nih nanti pengembangan keprofesian berkelanjutan, bisa seminar ya, bisa workshop, bisa
pelatihan yang diadakan kementerian-kementerian. Tentu misalkan kalau dia guru agama yang naungannya di Kemenag begitu, kalau yang di Kemendikbud nasional berarti ya Kemendikbud begitu, PKB dengan jenjangnya tuh, apapun itu pelatihan, misalkan fasilitator, menjadi pengawas begitu. Nah itu nanti akan dilihat proses-prosesnya sehingga dia karirnya akan berkembang gitu ya. Seperti itu. Nah nanti ada penilaian kerja guru somatif yang masuk. Nah nanti ujungnya itu adalah kecukupan angka kredit. Jadi ketika si guru ini sudah berkinerja bagus ya, berkinerja bagus, nah lalu angka-angka kredit ya kan di dalam PKB ini ya, PKB ini kan banyak apa namanya penilaian kinerjanya, mulai dari seminar, membuat buku pedoman guru, itu semuanya nanti posisinya adalah nanti itu akan dinilai kecukupan angka kredit, dia nanti akan bisa naik jabatannya, golongannya dari misalkan 3A menjadi 3B, 3C ya, sampai misalkan 4E gitu ya. Itu posisinya adalah dengan melihat angka kreditnya ya. Nah, itu semua adalah proses-proses dari pengembangan karir. Nah, nanti pengembangan karir itu setelah prosesnya di sini pengembangan karir, nanti itu akan berimbas kepada ini tadi, Kesra Harlindung tunjangan profesi. Jadi untuk mendapatkan Kesra Harlindung tunjangan profesi itu guru memiliki kewajiban ya, kewajiban untuk melakukan PKB ini nih, PKB ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi seperti itu ya. Jadi itu singkatnya terkait dengan syarat ya, syarat profesi guru ya. Di part pertama saya sudah menjelaskan pengertian ya, pengertian profesi guru, dan di part kedua menjelaskan terkait dengan syarat profesi guru ya, itu ya. Dan semoga bisa difahami dengan baik dan bisa diimplementasikan, bisa diaplikasikan sehingga bermanfaat ya. Mungkin itu yang bisa Pak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.